Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Trisabani, NIM 19024 dari kelas B, Filsafat Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa harus ada hukum di masyarakat? Setiap manusia memiliki peraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Peraturan ini biasanya berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu yang biasa disebut sebagai hukum. Hal ini diterapkan salah satunya agar masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman dan kejahatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Masyarakat membutuhkan hukum untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hukum diciptakan untuk serta membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat. Agar terbentuk suatu tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan. Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 1 ayat 3, di mana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara karena adanya hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan kepada masyarakat. Mengenal tentang hukum. Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang dan peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai peraturan berupa norma dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Selain itu, hukum juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan dan mendapatkan kepastian terhadap perlindungan hukum. Hukum dalam pandangan ahli. Menurut Montesquieu, hukum merupakan gejala sosial dan perbedaan. Hukum dikarenakan oleh perbedaan alam, politik, etnis, sejarah, dan faktor dari tatanan masyarakat. Untuk itu, hukum suatu negara harus dibandingkan dengan hukum di negara lain. Menurut Sunaryati Hartono, hukum tidak hanya menyangkut kehidupan pribadi seseorang dalam suatu masyarakat, tetapi jika menyangkut dan mengatur berbagai kegiatan manusia dalam hubungannya dengan manusia. Dengan kata lain, hukum mengatur berbagai kegiatan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Aristoteles, sedangkan hukum menurut Aristoteles tidak hanya adalah kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja, tetapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum itu tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tetapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat-pejabat negara. Fungsi hukum. Manusia memiliki sifat berkuasa yang dapat berbuat dan berkehendak sesuai dengan keinginannya
Apabila keinginan serta kemauannya ini tidak dibatasi, maka manusia juga dapat menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Bahkan, sifat kekuasaan manusia dapat mengeksploitasi serta mengeksplorasi dunia. Sehingga, hukum diciptakan salah satunya untuk membatasi ruang gerak manusia agar berbuat sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Fungsi hukum salah satunya ialah terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tentram, serta berkeadilan. Ada beberapa fungsi hukum yang perlu kita ketahui bersama, yaitu 1. Menjaga hubungan manusia. Fungsi hukum yang pertama ialah mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan harapan, mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, fungsi hukum juga meningkatkan serta mengembangkan hubungan antar manusia sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, sehingga hal ini dapat melindungi kepentingan manusia baik secara individu maupun secara berkelompok. 2. Melindungi kepentingan bersama. Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan perlindungan dari manusia lainnya, sehingga fungsi hukum juga itu memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Adanya rasa terlindungi dan berkeadilan ini dapat tercapai apabila manusia menegakkan hukum dengan baik. Sehingga dengan menegakkan hukum secara baik, manusia dapat terhindar dari berbagai ancaman di sekelilingnya dengan mematuhi, menegakkan serta melaksanakan hukum yang berlaku, maka kepentingan bersama dapat terrealisasikan. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial. Fungsi hukum berikutnya yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Hukum diciptakan dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Masyarakat memiliki tujuan yang harus dicapai, maka diciptakan hukum sebagai salah satu alat atau sarana dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban serta keteraturan masyarakat. Hukum dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan beraktivitas, sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Dengan mematuhi serta menegakkan hukum secara baik, maka dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Yang kelima, menyelesaikan pertikaian. Manusia tidak akan pernah lepas dengan masalah yang memicu terjadinya konflik. Maka fungsi hukum salah satunya untuk menyelesaikan pertikaian, sehingga ketika terjadi konflik baik individu maupun kelompok, hukum dapat menjadi penengah untuk mengatasi serta menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, hukum juga berperan penting dalam menciptakan perdamaian di dunia. Bagaimana cara masyarakat patuh terhadap hukum yang ada? 1. Memberikan hukuman yang lebih berat yang dapat memberikan efek jera kepada masyarakat, agar masyarakat tidak berani melanggar pada aturan yang berlaku. Yang kedua, memberikan tindakan hukum tanpa pandang bulu bagi yang melanggar agar tidak menyepelekan terhadap hukum yang sudah ditetapkan. Jadi apapun yang terjadi, tidak memandang jabatan dan kedudukan. Semua masyarakat di mata hukum sama. Hukum harus ditegakkan dan adil sebagaimana mestinya. 3. Memberikan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat dengan cara yang tepat, yang dimulai dari faktor intern
pendidikan keluarga terlebih dahulu, kemudian sekolah, dan seterusnya. Keempat, melakukan kampanye agar masyarakat mengenal tentang hukum dan hukumannya ketika melanggar hukum tersebut. Kelima, memberikan keteladanan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan hukum di masyarakat. Sering sekali kesadaran hukum sulit tumbuh dikarenakan tidak adanya unsur keteladanan dari para aparatur penegak hukumnya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.